Sekali lagi dari kantong, bukan dari APBN ya. Karena ini ada gereja, ada masjid, saya juga tadi sholat di situ. Karena itu saya supaya bagi rata, tidak ada kecemburuan, masjid juga dapat 100 sak semuanya. Oke. Bapak Pendeta, ini kelompok taninya sudah ada, ini sudah di ini Pak ya, sudah didaftarkan di pertanian ya. Sudah ya. Kalau sudah daftar, urusannya akan lebih gampang. Dan untuk tanam-tanam petatas tidak perlu alat berat Pak. Alat berat itu nanti dia merusak. Karena kesuburan tanah kita ini ada ukuran tertentu. Ada daerah tertentu cuma 30 cm saja, ada yang bisa sampai 50 cm. Nah, karena itu kalau pakai alat berat, kayak katakan misalnya doser apa begitu, itu dia akan merusak karena tanah liatnya dia cungkil di bawah, campur dengan tanah yang kaya, yang subur itu di atasnya. Karena itu alat yang cocok menurut saya. Kalau tanam petatas itu nanti kultivator Pak. Kusur dia Bapak. Oh mau kusur? Bagaimana cerita kusur? Oh kena rawa tadi ya? Iya, rawat. Ada pohon muda yang 10 hektar itu ada pohon muda yang itu harus kusur. Itu mesti ya lahan baru berarti. Saya untuk alat berat semacam itu tidak punya Pak. Saya tidak punya, tapi untuk tanam petatas saja saya mau kasih itu yang kultivator tadi. Mesti tolong nanti di sana. Jadi ada tadi untuk kelompok di sana yang tadi bicara itu Pak Matius dan Pak Pendeta ini juga dialokasikan begitu. Yang terakhir tadi milenial ini, halo, main HP terus oke? Ya, biasa anak gaul gitu. Ya ini untuk yang cocok di sini bawang merah. Saya juga tahu betul bawang merah. Nanti yang terakhir bicara baru saya jawab lagi kepala kampung. Nanti dia yang coba. Mestinya tadi dia dapat bagian untuk bicara Pak. Ya, karena dia yang punya wilayah, dia yang tahu masyarakatnya lebih. Nanti kesempatan Bapak bicara sebentar. Bawang merah itu cocoknya ke kultivator itu. Kalau tanam bawang, ya kan? Bibit ada Bapak, bibit bawang merah. Bibit bawang merah ada berapa hektar aja? 25 hektar untuk 3 sampai 5 pohon. 25 hektar. Siap tidak? Bisa dibagi, kan bisa dibagi kan. Ibu yang terhormat. Ibu ini yang lebih tahu dari semua. Mari tolong bicara Bu. Ya, terima kasih Bapak Yusuf Hamzah. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu tadi ada beberapa aspirasi yang disampaikan dan nyambung tadi yang disampaikan oleh petani milenial ya. Kalau misalkan di sini bawang merah bagus, memang aspirasi beliau di tahun 2022 ini ada bantuan untuk bawang merah intensifikasi, yaitu jumlahnya 25 hektar, tetapi itu untuk 3 sampai 5 kelompok. Mungkin itu bisa dibagi ya Mas Husni ya, kan tidak harus diambil semua kalau memang cocok. Di sini juga ada bawang putih juga, kalau misalkan cocok, dan ada buah-buahan juga Bapak. Ada cabai juga, kalau misalkan di sini juga bisa. Begitu. Iya. Jadi mungkin bisa diatur saja. Bisa diatur saja, pokoknya begitu. Terima kasih. Yang komitmen tadi yang Solapan mau jadi desa buah. Kalau saya sudah punya buah, jadi buah fir. Bapak
Bapak Ibu, kita sebelum lanjut, mungkin saya sedikit nyentil berkaitan dengan porsi saya tadi. Saya dari jalan saja sudah tadi renung-renung sama ajudannya. Ini pasti nanti saya bagian ketutup ini. Tapi tidak masalah, itu bagi saya terus untuk. Iya toh, kalau tidak kepengen dikritik, ya sudah nggak usah jadi pejabat seperti itu. Kasih aja kayak gitu. Terima kasih. Iya, jadi perlu saya sampaikan barangkali Bapak Ibu, namanya orang tua mana yang tidak bahagia kalau anaknya bahagia, kira-kira begitu toh. Begitu pula sebaliknya. Cuman kadang-kadang maksud hati memeluk gunung. Apa saya gunungnya terlalu besar atau tangan kita yang terlalu pendek. Tapi saya yakin dan percaya bahwa insya Allah sudah menjadi agenda 2022, Arso 8, Arso 1 dan 10. Insya Allah kita akan garap tahun 2022. Mohon doa restunya saja. Jadi doanya begini, restunya begini. Ini betul. Yang kedua, ini berkaitan dengan banjir. Ini penting. Beberapa waktu yang lalu Ketua DPRP Papua juga Pak John Banua, yang juga sama dari partai yang sama ini, beliau berkaitan dengan banjir ini langsung turun tangan dan sudah memberikan bantuan tidak kalah pentingnya berkaitan dengan banjir yang ada di Kabupaten Karo. Jadi kita beri aplaus walaupun belum ada. Dan itu sudah dipetakan. Insya Allah mudah-mudahan ya semuanya itu kita akan usaha. Soal nanti hasil usaha kita serahkan kepada Tuhan. Secara teknis usaha manusia itu banjir yang lalu itu menjadi catatan oleh beliau juga, bahkan sudah langsung ditangani. Jadi ada beberapa kegiatan yang beliau kawal sendiri, bukan uang dari kabupaten, tapi uang dari provinsi. Beliau yang kawal bagaimana menangani dan mengatasi banjir yang ada di Kabupaten Karo. Itulah yang tinggal di Arso 8 ini. Tadi Pak Ondo juga sudah menyampaikan bahwa kita secara ini geografis berada dalam aman banjir. Kalaupun banjir ya rumahnya tidak ada masalah. Yang masalah kalau banjir lahannya. Ya, sebenarnya banjir semua masalah. Ya kalau lahannya aman, kalau orangnya kelelep. Karena kita syukur-syukur tidak ada banjir baik di lahan maupun di kediaman atau rumah masing-masing. Tapi insya Allah akan menjadi catatan karena banjir itu banyak faktor. Di samping memang curah hujan yang kadang-kadang di luar prediksi kita. Yang kedua ada juga bagian dari andil ulah manusia. Di sisi lain, mohon maaf, di Kerom ini memang ya karena begitu suburnya tanah ini, begitu drainase kita bersihkan ini, tahun depan itu sudah rumputnya atau yang tumbuh-tumbuhan lain sudah cepat sekali. Tapi itu juga memberi kontribusi kita. Tapi sekali lagi, insya Allah sekecil apapun dari rumah tangga kita ikut berpartisipasi akan berarti. Apa itu? Kita buang sampah juga jangan sembarang-sembarang. Kita lihat kasihan kalau lagi musim banjir, botol-botol semuanya kumpul di situ. Jadikan Pak Desa ya juga prihatin juga. Mau garuk nggak pakai hak, nggak punya alat, mau nggak garuk ya ini menyangkut nasib seluruh warga masyarakat. Karena itu sekali lagi, mari kita menjadi tanggung jawab kita bersama. Bapak Ibu, yang berikut, Ibu izin, ini sampai jam berapa? Ya, kurang lebih inilah Pak. Jam-jam sekarang karena kami harus koordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk program yang kesini juga. Ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, yang walaupun tadi sudah mewakili, tapi mungkin ada yang belum ini, nanti boleh disampaikan ke saya juga tidak masalah. Saya senang, yang penting ada alamat kaitannya dengan beliau, nanti akan saya sampaikan juga. Tapi sebagai gongnya pada kesempatan siang sore hari ini, mohon kesediaannya Bapak Kepala Kampung untuk memberikan gambaran kepada kita bagaimana situasi demografi, geografi yang ada di Kampung Rupiah ini dan prospek ke depan. Bagaimana baiknya Kampung Rupiah ini kita sama-sama sepakat sebagai kampung buah tadi atau mungkin kampung seledri, kampung bawang apa tadi? Bangpre nanti pre terus. Sekali lagi kepada Kepala Kampung yang saya hormat kami bersilakan.
Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, dan terima kasih juga sudah mengutarakan aspirasi apa yang diinginkan Bapak-Bapak semua. Namun di sini saya nggak menggarisbawahi atau melihat situasi yang tepat untuk kampung kita. Baik Bapak, mungkin sedikit saya jelaskan di kampung kita. Jadi kita dari pemerintahan kami ingin mendukung penanaman jagung yang diselenggarakan oleh kabupaten. Ini dengan situasi di kampung kita, Kampung Masulapan, ini masih ada sekitar kurang lebih 160 hektar lahan tidur. Dan itu bentuknya adalah lahan-lahan hutan-hutan kecil. Jadi saya pikir untuk mendukung program tersebut, alat yang kami butuhkan, kami sempat berpikir di penganggaran Musrembang tahun lalu, kita membahas untuk penganggaran untuk eksa kecil ya, eksa kecil. Mengingat di kampung kita ini juga ada 4 titik lokasi banjir. Dengan begitu penggunaannya mulai dari kita bikin parit mengatasi tempat-tempat banjir dan mendukung program jagung ini, saya pikir untuk bikin parit langsung ditutupkan program jagung ini bisa kita capai. Apalagi program jagung ini sangat mudah, siapapun bisa menanam. Dan harapan kami di sela-sela jagung ini ada buah proses jangka panjangnya kita. Buah ini dari manggis, dari kelengkeng. Tadi saya pilih buah yang produktif, artinya dia tidak bermusim. Jadi saya pikir buah apa ya? Alpukat. Dia tidak bermusim. Dengan pilihannya dengan dua itu. Alpukat dengan maaf kalau melon ini. Melon sekarang harganya hancur Pak. Ini yang tipe A besarnya sebesar kepala saya, ini nilai jualnya 7.000. Nilainya 7.000. Saya pikir dengan penghasilan jangka panjang ini ke depan masyarakat kita bisa terpenuhi ekonominya. Kemudian dari eksa ini saya harap nanti Bumkam ini bisa mengelola. Bumkam bisa mengelola, mungkin disewakan misalkan ke masyarakat itu dengan serendah-rendahnya. Yang penting mereka mempunyai KTP. Namun kalau dengan disewakan keluar itu standar, kita ikuti harga standar. Jadi saya harap kami yang kita perlukan mungkin ekstensil Pak. Kemudian bibit jagung tadi, kami terima kasih tadi sudah disampaikan Pak Sulaiman tentang mesin untuk pengolahan pakan ternak ya. Kami terima kasih. Kemudian saya ceritakan sedikit keadaan keagamaan di sini. Memang betul apa yang disampaikan Pak Matius tadi. Di sini ada 3 gereja yang situasinya sampai hari ini masih 50%. Itu ada gereja Katolik, kemudian tempat kita Muslim, kemudian Pak gereja apa Pak? Ya, itu ada masih 50%. Namun cukup kita banggakan di setiap hari raya, baik itu Idul Fitri maupun Natal, kita saling kunjung mengunjungi, kita saling menjaga toleransi, dan dalam kegiatan keagamaan pun kita saling menjaga toleransi untuk menjaga di saat pengamanan ibadah. Ini yang perlu kita ingatkan Pak ya. Aplaus dulu ke anak-anak muda dan terima kasih. Ini sungguh luar biasa untuk reaksi di kampung kita. Kemudian juga saya harap nanti Wisat Pak. Wisat ini untuk meringankan beban masyarakat kami dengan penggunaan pulsa ya. Saya harap nanti ini teknologinya sudah ke depan ini sudah semakin canggih. Misalkan ada masyarakat kami yang mungkin jualan kue, kalau nawarkan lewat medsos ini lebih simpel daripada kita keliling. Dan Wisat ini harapan saya ya, dari penerima, maksudnya dari masing-masing RT
pengelolaannya ini nanti bisa dikelola juga oleh Bumkam. Jadi harapan saya seperti itu. Mungkin kurang lebihnya saya tidak terlalu banyak ya. Jika ini dituruti, saya mohon juga ke masyarakat. Jadi kita diberikan manfaat, tapi juga memberikan manfaat. Siapa Bapak ya? Paham maksudnya? Kita diberikan manfaat, tapi juga memberikan manfaat. Ya jangan habis dikasih terus lupa Pak. Memang sifatnya manusia seperti itu. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf apabila sampai selesai. Mungkin ada lagi. oh terus, maaf Pak, saya sampaikan lagi. Ini ada juga tempat apa ya? Ini kita bangun ini tiap bulan ini narik dari pintu ke pintu Pak. Kemudian Pak Dadu menyaksikan kondisi masjid. Jadi tiap bulan ini RT keliling untuk narik untuk urung sukarela. Jadi ada beberapa kegiatan yang kita bangun TK dengan masjid. Yo, sumbernya dari sukarela tadi Pak. Mungkin itu seperti yang saya mungkin Pak bisa membantu. Ya, terima kasih. Wakil Bupati izin menambahi sedikit. Iya, Bapak Ibu yang saya hormati, karena saya membantu Bapak Soleman untuk mengurus aspirasi beliau dan kami tidak membiasakan lupa janji. Jadi saya berharap Pak Kepala Kampung membantu kami. Nanti usulan pasti dari sini apa yang memang sudah kami diskusikan. Misalkan tadi terkait dengan kampung buah. Tadi kita sudah jelaskan ada buah manggis, alpukat, pisang, durian gitu ya. Maksudnya apa yang nanti menjadi kesepakatan kan begitu. Yang kedua, mungkin tadi Bapak Haji Sulaiman Razak juga sudah jelaskan ada program UPO. Kebetulan aspirasi Bapak di tahun 2022 ini cukup lumayan banyak. Saya pikir mungkin di Aksor 8 bisa kita kasih 1 unit UPO. Jadi UPO itu program paket sapi, kandang, dan motor roda 3. Nanti kamu bisa bantu untuk catat ya, biar kita tidak lupa juga. Mungkin tadi Bapak ada janji 1 hand sprayer juga untuk petani bawang, seledri. Dan yang paling penting adalah bagaimana usulan itu saat ini memang syaratnya harus terdaftar di dinas mulai tahun 2021-2022 ini. Jadi tidak bisa asal kelompok. Kalau tadi ada sedikit masalah itu sudah kita lupakan karena itu tidak menyalahi aturan, karena itu belum diatur di Simluhtan, sistem pelayanan pertanian. Jadi itu sekarang sudah terpadu Bapak Ibu semua, jadi harus terdaftar di Dinas Pertanian. Jadi mungkin itu Pak Kampung jadi bantu kami, karena kami tidak ingin Pak Sulaiman dulu banyak janji tapi terlupakan. Tidak, itu bukan tipikal kami Bapak Ibu semua. Terima kasih. Nanti mungkin bisa kontak ini saja sama. Bapak Ibu, jadi sekali lagi perlu kesepakatan. Bahkan dari kelompok atau kampung sini tadi ditawarkan buah tadi, yang penting jangan buah kecil. Maksud saya begini Bapak, di Pemda sendiri sebenarnya ada program yang mungkin bisa saling mendukung. Apa itu? Yang namanya desa wisata. Kalau itu nanti saling bertautan, mungkin kita akan saling bersinergi. Kalau kita pernah di salah satu kampung di Jawa sana ada namanya kampung anggur. Jadi setiap kakak itu punya anggur dan orang yang hadir ke situ, datang ke situ itu menikmati. Bukan hanya dapat anggurnya tapi masuk ke kampung situ dapat tiket untuk yang namanya sudah diproklamikan dari desa wisata. Jadi tapi ya itu tadi sudah semuanya harus sepakat. Dukria itu harus buat dukuh apa yang lain harus ada kesepakatan bersama tadi yang ditentukan oleh di hitam putih maksud saya ditulis oleh Pak Kepala Kampung, nanti dirembuk secara internal di sini.
Kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sebagai gongnya pada kesempatan ini berkenan kiranya Pak Suleman untuk kita memberikan close statementnya lah